Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Al-Quran di muka bumi adalah untuk peringatan, juga untuk menunjuki kepada jalan yang lurus supaya tidak sesat dan menyimpang. Salah satu yang diluruskan adalah mengenai standar kemuliaan yang menimbulkan sebuah penghargaan dan penghormatan. Ada perbedaan antara standar langit dengan standar bumi pada waktu itu. Kenapa orang berlomba-lomba ingin berkuasa? Karena mereka ingin dimuliakan manusia, karena standar kemuliaan mereka adalah kekuasaan. Demikian pula keturunan dan kekayaan menjadi standar kemuliaan manusia pada umumnya waktu itu. Oleh karena itu tidak aneh jika orang kemudian memuliakan tokoh yang berkuasa, yang kaya, dan dari turunan tokoh atau bangsawan. Ini berbeda dengan standar langit. Standar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal kasta, karena keberadaan seseorang, warna kulit, kedudukan, keturunan, dan kekayaan. Semua orang adalah mulia asalkan mereka takwa. Semua orang berhak mendapatkan penghargaan dan pemuliaan sepanjang ia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan inilah yang melahirkan generasi baru manusia, sehingga menjadi sebuah paradigma baru di tengah masyarakat yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh manusia. Ini tidak hanya basa-basi. Rasulullah menikahkan putri bibinya Zainab binti Jahsy al-Asadiyah dengan mantan budaknya Zaid bin Harithah, yang kemudian melahirkan seorang putra, Usamah bin Zaid. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Usamah bin Zaid dijadikan panglima perang untuk melawan Romawi. Padahal dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika banyak para sahabat yang protes, maka Rasulullah bersabda membelanya, "Jika kamu mencela kepemimpinannya, maka sesungguhnya kamu mencela bapaknya." Karena sebelumnya Rasulullah juga mengangkat Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah, yang dalam pasukan tersebut ada Khalid bin Walid. Ketika terjadi sorotan dan gejolak terhadap Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, maka Rasulullah membuyarkan nasionalisme sempit tersebut dengan berkata, "Salman itu termasuk keluarga kami." Itulah Islam yang mengajarkan bersujud, di mana kepala yang biasa di atas diletakkan sama dengan kaki yang berada di bawah. Sebuah transformasi yang diharapkan membawa keadilan. Pandangan tentang standar kemuliaan ini berpengaruh pula terhadap fokus dakwah. Gerak dakwah selalu mengincar tokoh dengan harapan punya pengaruh besar dan bisa mempercepat pergerakan dakwah. Hanya saja di sisi lain, terkadang tokoh tersebut setelah masuk Islam pun bukannya memberi berkah, malah menambah masalah. Karena mereka masuk Islam hanya karena kepentingan yang tadi, kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Faktanya Islam juga dikuatkan oleh orang-orang yang menurut standar waktu itu dianggap rendahan dan lemah, semisal budak belian dan orang-orang yang tidak terpandang. Namun kemudian yang dianggap rendah itu kemudian menjadi tinggi derajatnya karena Islam. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para pemuka Mekah. Nabi sedang menjelaskan tentang Islam dan mempengaruhi mereka. Nabi sangat berharap apabila pemuka Mekah itu menerima Islam, maka Islam akan dengan cepat tersebar di seluruh Mekah. Ini sebuah kesempatan emas yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Seperti seorang diplomat ulung yang sedang melobi tokoh masyarakat, ia berharap sekali tokoh tersebut berhasil dipengaruhi. Tentu konsentrasi penuh diarahkan untuk menghadapi tokoh besar itu. Dalam suasana seperti itu datanglah seorang yang buta masuk ke dalam rumah Nabi. Orang tersebut bernama Ibnu Ummi Maktum. Mungkin Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui suasana yang dihadapi oleh Nabi. Sekonyong-konyong Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi, "Ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Maka inilah turun surat Abasa. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Nabi tentu terganggu mendengar pertanyaan dari Ibnu Ummi Maktum tersebut, karena masih konsentrasi kepada pemuka Mekah itu. Ia tidak menjawab pertanyaan Ibnu Ummi Maktum dan juga tidak menghardiknya. Diam, hanya saja air muka beliau cemberut dan masam seperti orang yang merasa terganggu. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Salim ibnu Abdullah telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya bila Bilal azan di malam hari, maka makan dan minumlah kamu hingga kamu mendengar suara azan Ibnu Ummi Maktum." Dia adalah seorang tunanetra yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Abasa wa tawalla. Disebutlah pula bahwa dia menjadi juru azan bersama Bilal. Salim melanjutkan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra, maka dia belum menyerukan suara azan sebelum orang-orang berkata kepadanya saat mereka melihat cahaya fajar, "Azanlah." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Ibnu Katsir. "Wa ma yurikal alahu jajaka." Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa.
Ayat dakaru fatan paudo, kalau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Dakwah melalui keluarga terdekat terkadang lebih efektif dan aman di masa-masa umat masih minoritas. Terlalu memandang penting tokoh yang sulit untuk ditembus oleh dakwah terkadang menjadi hambatan laju dakwah. Ketika ditanya bagaimana dakwah di daerah tertentu, mereka menjawab harusnya tokoh itu yang didakwahi maka dakwah akan besar. Tetapi karena tokoh tersebut sulit tembus, akhirnya dakwah terhenti atau lambat. Padahal dakwah jangan pandang bulu, boleh jadi orang yang bukan tokoh akan lebih mudah menerima hidayah. Amma man istagna, adapun orang yang merasa dirinya cukup, fa anta lahu tasaddah, maka kamu melayaninya. Mereka adalah para pembesar Quraisy yang sangat menentang dakwah Rasul. Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Amr bin Hisam, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Rasul berharap mereka bisa menerima Islam sehingga dakwah akan segera tersebar luas. Namun kenyataan sejarah, semua tokoh-tokoh yang besar itu kecuali Abbas bin Abdul Muthalib semuanya tidak menerima Islam sampai akhir hayatnya. Bahkan menjadi musuh utama Rasulullah yang kemudian bisa dikalahkan dalam perang Badar. Wa ma'alaika ala yazaka, padahal tidak ada alasan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, tidak beriman. Sebagaimana dalam surah An-Nazm yang turun sebelum surah ini, Allah menjelaskan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bahwa setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diusahakan oleh dirinya masing-masing. Oleh karena itu, jika dakwah sudah sampai kemudian mereka menolak bahkan memusuhi, itu tidak akan menjadi dosa buat yang menyampaikan dakwah. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, bahwa yahsa, sedangkan ia takut kepada Allah, fa anta anhu talha, maka kamu mengabaikan, kamu acuhkan dia. Dan setelah kejadian ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulnya untuk tidak boleh mengkhususkan peringatan terhadap seseorang secara tertentu, melainkan harus menyamakan di antara semuanya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara orang yang mulia dan orang yang lemah, orang yang miskin dan orang yang kaya, orang merdeka dan budak belia, laki-laki dan wanita, serta anak-anak dan orang-orang dewasa. Kemudian Allah yang akan bertunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Keputusan yang ditetapkannya penuh dengan kebijaksanaan dan punya alasan yang sangat kuat. Masih banyak objek dakwah yang menunggu sampainya risalah. Ketika dakwah sampai kepada mereka, mereka menyambut dengan gembira. Oleh karena itu, Allah menegur keras kepada Rasulullah atas sikap tersebut. Tidak ada teguran sekeras ini dalam Al-Quran selain teguran ini. Kala innaha tadkirah, sekali-kali jangan. Sungguhnya ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Jangan begitu. Jangan dakwah itu kemudian ditumpangi kepentingan. Karena melihat tokoh kaya raya maka didakwahi, sementara orang miskin rakyat jelata dibiarkan tidak didakwahi. Al-Quran ini peringatan untuk semua. Faman sadaqah, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Sepintas kilas mungkin kita memandang, wah tokoh ini pantas dan layak dan pasti akan menerima dakwah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kalau mereka tidak mau, apa harus dipaksa? Tidak ada paksaan dalam Islam. Fi syuhufil mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Kitab-kitab tersebut bisa dibaca oleh siapa saja, kapan saja. Bukan sesuatu yang spesial dan disembunyikan. Wujudnya hari ini adalah Al-Quran Al-Karim. Marfu'ati mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Kitab apa yang paling banyak orang baca selain Al-Quran hari ini? Tidak ada. Al-Quran begitu tinggi kedudukannya, juga terjaga keasliannya, dibersihkan dari kesalahan dan penyimpangan ajarannya. Bi'aydi syafa'ah, di tangan para penulis atau malaikat. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Dhahak, dan Ibnu Zaid, yang kemudian yang dimaksud adalah para malaikat. Wahbi Nabi mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat Nabi. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang sahih ialah yang para malaikat yang menghubungkan antara Allah dengan makhluknya, itu syafa'ah. Dan termasuk ke dalam pengertiannya adalah dikatakan safir, yang artinya orang yang menghubungkan di antara suatu pihak dengan pihak yang lainnya. Imam Bukhari mengatakan bahwa safaroh adalah para malaikat yang menjadi duta perdamaian di antara manusia. Di sini malaikat yang menurunkan wahyu Allah dan menyampaikannya kepada Rasul yang bersangkutan diserupakan dengan duta yang menyampaikan di antara kaum yang berselisih. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti, yakni rupa mereka mulia, baik lagi terhormat, dan akhlak serta sepak terjang mereka berbakti, suci dan sempurna. Maka berangkat dari pengertian ini, orang yang hafal Al-Quran dianjurkan berada dalam jalan yang lurus dan benar dalam semua perbuatan dan ucapannya.
Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ma ba'dihi ma'asyafarah." Orang yang baca Al-Quran sedangkan dia pandai membacanya kelak akan dihimpunkan bersama-sama para malaikat syafaat. Kiramin bararah yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang bacanya sedangkan dia melakukannya dengan berat, baginya 2 pahala. Diriwayatkan Ahmad. Demikian pelajaran dari surat Abasa bab 1 dan bab 2. Jadi kita diajarkan agar selalu senyum kepada semua. Jangan membedakan bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Itulah perlakuan seorang muslim, seorang yang berakhlak Al-Quran. Maka dalam hal apapun dia tidak memandang manusia dalam kasta yang berbeda. Dia menganggap manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutilal insanu ma akfar. Binasalah manusia, alangkah amat kekafirannya. Kafir artinya tertutup. Orang yang kafir adalah orang yang tertutup dirinya dari kebaikan. Salah satu ciri orang kafir adalah sombong. Ia tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Aneh memang, padahal mereka manusia juga. Sebenarnya mereka pikir dibuat dari apa? Kenapa orang itu bisa kafir? Memangnya ia siapa? Mau kemana? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari apa sih manusia itu diciptakan? Kok kelihatannya sombong banget? Minutfatin khalaqahu faqaddara. Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Malaikat tersebut meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan nasibnya celaka atau bahagia. Tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Summa sabila yasar. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian setelah usia sekitar 9 bulan 10 hari, bayi dalam rahim itu dimudahkan oleh Allah untuk keluar dari rahim ibu. Kalau saja Allah tidak memudahkannya, misalnya dengan posisi bayi yang menyilang atau lubang untuk keluar bayi yang sempit, siapa lagi yang akan memudahkan? Kalaupun bisa dioperasi, siapa yang menjamin bayi itu akan lahir selamat? Setelah hidup di dunia, Allah memberikan pilihan kepada manusia, mau menjadi orang baik atau orang buruk. Ini dibebaskan Allah kepada manusia. Manusia diberi hati dan pikiran untuk memilih. Allah juga sudah memberikan petunjuk kebenaran melalui utusannya. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka ia akan bahagia. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk, ia akan celaka. Tsumma amatahu fa'akbar. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Lalu manusia jika sudah sampai ajalnya, ia meninggalkan dunia ini, mati. Allah yang paling tahu kapan manusia mati, dan ia yang menentukan kematiannya. Setelah mati maka manusia pindah rumah ke alam kubur. Di alam kubur inilah manusia menunggu datangnya hari kiamat. Alam kubur ini terletak antara dunia dan akhirat. Summa idasa ansyara. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Hingga ketika sampai saatnya tiba, di saat Allah telah menghendaki, manusia yang berada di alam kubur itu dibangkitkan. Mereka hidup untuk yang kedua kali. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW yang telah bersabda, tanah itu memakan semua alat tubuh manusia kecuali tulang ekornya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah bentuknya? Rasulullah menjawab, besarnya seperti biji sawi. Daripadanya lah kalian akan disusun kembali menjadi hidup. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim seperti tulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Persoalannya orang kafir itu merasa sudah menunaikan semua tugasnya sebagai manusia. Benarkah demikian? Waktu kebangkitan itu Allah yang menentukan dan yang paling mengetahui, bukan manusia. Sehingga kalau ada yang berkata, loh katanya yang di alam kubur mau dibangkitkan. Mana nenek moyang kita yang sudah mati, kok belum dibangkitkan? Karena saat itu belum dibangkit. Biasanya orang yang kafir selalu menolak hari kebangkitan itu dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya, yang karena saat itu belum ada yang dibangkitkan tadi.
Kalla lamma yahdi ma amara. Sekali-kali tidak demikian. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, artinya duduk perkanya tidak seperti apa yang dikatakan oleh manusia yang kafir itu, bahwa dia telah menunaikan hak Allah yang ada pada dirinya dan harta bendanya. Yaitu Allah tidak akan melakukannya sekarang sebelum masa yang telah dia tetapkan atas Bani Adam yang akan menjalaninya. Dan Bani Adam dikeluarkan di dunia ini, sedangkan di penduduknya telah terbebani perintah Allah. Maka apabila hal yang telah ditetapkan oleh Allah itu habis, barulah Allah membangkitkan semua makhluk dari alam kuburnya. Jadi tidak seenaknya manusia. Dan Allah menghidupkan kembali mereka seperti pada permulaan kejadiannya. Mari kita perhatikan pada bagian ini. Falyanzuril insana ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makannya. Bagaimana? Sudahkah hati kita terbuka untuk membuka yang masih tertutup, atau lebih terbuka yang telah terbuka? Mari kita lihat makanan yang kita makan. Kita lihat nasi. Nasi berasal dari mana? Dari padi yang ditanam di sawah. Bagaimana padi itu bisa tumbuh? Karena sebab nama asobah. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Padi akan tumbuh kalau ada air di bawah tanah. Siapa yang telah menyediakan air itu? Allah yang telah mengatur dan mencurahkan air dari langit berupa hujan. Air itu meresap dan menjadi sumber makanan untuk padi. Tsumma shaqaqnal arda shaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Sudah pernah melihat bagaimana padi itu tumbuh? Padi ditanam dalam bentuk biji. Biji tersebut dimasukkan ke dalam tanah. Setelah beberapa lama, tanah yang menutupi biji tersebut akan terbelah dan pohon padi kecil menyembul keluar, berwarna hijau dan masih pendek. Siapa yang mengendalikan dan mengatur tumbuhnya padi tersebut? Tiada yang mampu mengendalikan dan membuat biji padi itu membesar dan jadi pohon padi, lalu keluar dari dalam tanah selain Allah. Allah yang telah membelah tanah di permukaan bumi itu. Fambatna fiha habbah. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Lalu Allah tumbuhkan biji itu menjadi padi yang tinggi besar. Setelah itu dipanen dan digiling lalu menjadi beras. Beras lalu dimasak dan jadilah nasi. Mari kita perhatikan sekali lagi nasi yang kita makan. Siapa yang telah membuatnya? Siapa lagi kalau selain Allah? Mari kita buka hati. Alasan apa lagi yang membuat hati kita tertutup sehingga kita kafir terhadap Allah? Bukan hanya padi, kita lihat makanan lainnya. Wa inaba wa qadbah, anggur dan sayur mayur. Kita lihat anggur, bagaimana anggur itu bisa menjadi manis rasanya. Padahal di dalam tanah kita tidak menemukan gula. Dari tanah menuju buah anggur ada batang pohon kecil yang panjang. Bagaimana air bisa naik dari akar ke buah? Bagaimana anggur itu bisa cocok untuk kebutuhan gizi manusia? Siapa lagi yang mampu menciptakan buah seperti anggur selain dari Allah? Juga kita lihat sayur-sayuran. Kita lihat daun sawi, bagaimana ia bisa begitu baik untuk gizi manusia. Siapa yang mampu menciptakan daun sawi itu selain dari Allah? Siapa yang mampu menciptakan indahnya dan berginya ubi kentang selain dari Allah? Wa zaituna wa nahla, zaitun dan pohon kurma. Kita lihat pohon zaitun yang bisa menghasilkan minyak yang berkhasiat untuk kesehatan kulit. Kita lihat pohon kurma yang bisa tumbuh di tempat yang tandus. Siapa yang menciptakan itu semua? Wahada'iqa gulbah, kebun-kebun yang lebat. Kita lihat kebun cabai yang lebat. Kita lihat kebun karet, kebun sawit, kebun tomat. Apakah mereka bisa menciptakan dirinya sendiri? Siapa yang menyediakan air untuk mereka selain dari Allah? Wa fakihata wa abah, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Kita lihat buah-buahan yang banyak sekali macamnya. Ada pisang, coklat, pepaya, apel, jeruk, dan banyak buah-buahan lainnya. Siapa yang menciptakan itu semua? Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian, untuk binatang-binatang ternak kalian. Semua itu diciptakan sangat cocok dengan kebutuhan manusia dan juga binatang ternaknya. Kita bisa menikmati itu semua. Kita bisa membuat es jeruk,
es teh, jus alpukat, dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan makan rumput untuk sapi. Bagaimana semua itu bisa cocok untuk kita? Bagaimana semua itu telah tersedia begitu saja untuk kita? Kita tinggal menanam dan memetik buahnya. Semua telah tersedia. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Siapa lagi kalau selain dari Allah? Masihkah hati kita tertutup? Sekeras apapun penentangan mereka, mereka tidak bisa menghindar saat kematian datang atau kiamat itu tiba. Faidah ja'atishoh, apabila datang suara yang memekakan telinga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asyakhoh ialah salah satu nama lain dari hari kiamat. Allah memperingatkan dan mempertakuti hamba-hambanya dengan hari tersebut. Ibnu Jarir mengatakan bahwa barangkali ia merupakan nama tiupan sangkakala. Al-Baghawi mengatakan artinya pekikan hari kiamat, karena pada waktu itu suaranya sangat keras hingga bisa menyebabkan tuli. Ini sebuah berita dari Allah, suatu hari nanti akan ada suara yang sangat keras hingga telinga kita pekak, bergemuruh dahsyat bak sedang tsunami. Itulah hari di mana malaikat Israfil meniup sangkakala sebagai tanda kehancuran bumi. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Ikrimah mengatakan bahwa seorang berdua dengan istrinya lalu berkata kepadanya, hai istriku, suami macam apakah aku ini bagimu? Istri menjawab, kau adalah sebaik-baik suami, memberikan pujian semampunya si istri itu. Kemudian si suami berkata kepada istrinya, maka sungguhnya hari ini aku meminta suatu kebaikan darimu dengan sukarela. Barangkali aku dapat selamat dari apa yang engkau saksikan sekarang ini. Si istri menjawab, alangkah mudahnya permintaanmu, tapi aku tidak mampu memberimu sesuatu pun, karena aku pun sedang dicekam oleh rasa takut, sama seperti yang kamu alami. Dan sesungguhnya seorang bersua dengan anaknya, lalu ia bergantung kepadanya dan mengatakan, hei anakku, orang tua seperti apakah aku ini bagimu? Si anak menjawab dengan mengumpulkan pujian kepadanya, lalu ia berkata kepada si anak, hei anakku, sungguhnya aku sekarang sangat memerlukan bantuan sedikit dari kebahagiaanmu. Mudah-mudahan dengan itu aku dapat selamat, dan keadaanku sekarang ini seperti yang engkau lihat. Maka si anak menjawab, hai ayah, betapa ringannya permintaan, tetapi aku merasa takut sama seperti apa yang kau takutkan. Aku tidak bisa menolongmu. Hal ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, fa idza ja'atishoh yauma yafirul mar'u min akhihi, seperti dalam ayat di atas. Likulli mri'in yawmin sya'nu yughni, setiap orang pada waktu itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kelak kalian akan dihimpunkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, jalan kaki, dan keadaan tidak bersunat. Maka salah seorang istri beliau bertanya, Pak Rasulullah, apakah kita dapat melihat suatu atau sebagian dari kita, melihat aurat kita? Maka Rasulullah menjawab, likulli mri'in yawmin sya'nu yughni, tiap-tiap orang dari mereka di hari itu disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, sibuk dengan urusan sendiri, tidak sempat memandang orang lain. Seperti ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir, wujuhu yawma idin musfirah, banyak muka pada hari itu berseri-seri, dahikatu mustabsirah, tertawa dan gembira dia. Kalau dikategorikan dari raut muka pada saat itu, maka di antara mereka ada orang yang berseri-seri, mereka tidak kaget sama sekali, mereka malah tertawa dan gembira dia. Wujuhu yawma idin alaihi ghabarah, dan ada pula yang mukanya pada waktu itu tertutup debu. Dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang kafir dikekang oleh keringatnya, kemudian kegelapan menutupi roman muka mereka. Kemudian beliau bersabda bahwa itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, tarhaquha fatara, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, yakni warna hitam menutupi muka mereka, wajahnya pucat dan gelap. Tidak ada sedikit pun keceriaan, wajahnya seolah diliputi oleh kegelapan, cemberut dan masam, mirip seseorang yang sedang menunggu dan yang ditunggu belum juga datang. Ulaika humul kafaratul fajr, mereka itulah orang yang kafir lagi durhaka.
Siapakah yang bermuka masam itu? Mereka adalah orang-orang kafir lagi durhaka. Mereka yang tidak percaya hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka yang tidak percaya kepada Allah. Mereka yang hatinya tertutup oleh kesombongan sehingga tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak mau menerima dakwah mereka yang binasa itu. Jadi surat ini diawali dengan senyuman, juga diakhiri dengan senyuman, bahwa Nabi Muhammad SAW ditegur ketika dia bermuka masam saat datang seorang buta yang datang atau yang tidak melihat yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk. Tetapi sebenarnya yang paling bermuka masam adalah orang-orang kafir di akhirat nanti. Ketika mereka kaget atas apa yang terjadi, padahal pada waktu itu Nabi berhadapan dengan mereka, memberi peringatan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti. Dan di akhirat mereka itulah yang akan bermuka masam. Jadi dakwah ini adalah untuk semua. Salah satu pelajaran yang sangat berharga bahwa inilah salah satu prinsip dalam Islam, yaitu senyum untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.